Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan, yang mana tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana supaya kita tidak selalu berprasangka negatif atau berprasangka buruk. Itu adalah pilihan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Heri Putra. Menjadi terserah kita nih Ustadz, pilihannya ada di kita harus berhusnuzon atau seuzon. Dan menurut Ustadz Effendi harus banyak-banyak berhusnuzon ya Ustadz ya, jangan kebanyakan seuzon karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya kalau kita masih membahas mengenai emosi nih Ustadz, tidak jauh-jauh dari ikhlas dan sabar. Tapi kita balik lagi juga bahwasanya ikhlas dan sabar adalah suatu hal yang sulit juga Ustadz. Nah, gimana sih supaya kita belajar untuk supaya ikhlas dan sabar Ustadz? Baik, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah. Jadi agama mengajarkan kepada kita ya bahwa tadi di awal ada pilihan ya, pilihan sifat atau karakter mau yang baik yang didominankan atau namanya takwa, atau sifat yang futur ya, sifat fujur, yaitu sifat-sifat keburukan di situ ya, yang juga akan melahirkan juga di situ pasti ujung-ujungnya nanti adalah dosa dan larinya ke neraka gitu. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang konteks ya katakanlah tadi suatu amalan yang dikehendaki oleh orang muslim ya, bagaimana kita memiliki sifat sabar, ikhlas, karena sifat-sifat ini adalah sangat dekat juga dengan karakter orang yang mampu mengendalikan dirinya gitu kan. Nah, tentu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qul huwallahu ahad. Maka hendaklah manusia itu hanya mengesahkan Allah ya, Allahus samad, Allah tempat tujuan hidup. Nah, karena itu jika pada posisi katakan tadi kita emosi misalnya kan, maka kita dianjurkan untuk memiliki sifat ikhlas ini ya, berserah diri kepada Allah. Maka sesuatu yang membuat kita gundah gulana misalnya marah atau apapun itu, maka segera kita pohonkan kepada Allah. Maka tempat kita bergantung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Maka jadi benang merahnya ke situ nariknya gitu kan. Jadi gimana larinya supaya kita betul-betul memiliki sifat ikhlas, sabar, menjadi salah satu cara atau tonggak bagi kita untuk ya terlatih lebih baik gitu kan, sehingga emosi bisa dikontrol gitu kan. Maka dua sifat ini ya wajib kita miliki ya. Kenapa Allah sebutkan juga pada surah Al-Baqarah ayat 155, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ya, artinya adalah orang yang memiliki sifat karakter seperti ini, dia sangat dekat dengan Allah. Begitu, ya. Wa basyiris sabirin. Allah juga menyukai orang-orang yang sabar. Gitu. Artinya nilai plus pada orang yang sabar itu adalah yang tadi, seyogyanya orang ini ya mestinya begini, tapi karena dia lebih cinta kepada Allah, mengikuti aturan Allah, dia tidak melakukan itu. Contoh tadi ada sipulan-sipulan mencelah dia, menghina beliau, atau membuat emosi terpancing, dan pun dia bisa melakukan itu, membalas dengan cara yang sama, gitu kan. Tapi karena dia tadi ingin menjadi hamba yang lebih baik, ya, ada tempat mengadu kepada Allah, maka tadi dia bersabar, gitu. Karena dia percaya bahwa sabar ini adalah karakter yang disukai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin, gitu. Nah, jadi sama juga dengan kasus nih, bagaimana hubungannya antara ikhlas, sabar, termasuk dengan emosi tadi. Contoh, ya misalnya ada keluarga kita, beliau orangnya baik, bagus, ya, dan melakukan nilai kebaikan, tiba-tiba meninggal dunia, kan begitu. Nah, ada sipulan orang lain, banyak manusia ini yang sipulan ini katakanlah dia, mohon maaf, tidak melakukan kebaikan, tidak pernah sholat, gitu kan, tiba-tiba ya sehat-sehat saja, gitu kan. Nah, si fulan ini diuji oleh Allah, ya. Maka kondisi seperti itu kan bisa
mengundang pertanyaan banyak tuh pada si fulan, pada orang itu. Dia pengen marah sama Allah gitu, seolah Allah nggak adil gitu. Kenapa saya dan keluarga saya kok begini, padahal kami baik, kami selalu sholat. Karena saya ngomong kan, ada kalimat dari masyarakat, saya sholat kok, tapi masih makin banyak masalah gitu kan. Betul. Kan begitu. Nah, disinilah kecermatan itu mestinya dihadirkan pada diri kita. Wabashshiris sabirin. Ya, bagaimana kita membuktikan kualitas sabar itu yang sesungguhnya. Ya, yang layaknya mungkin tadi kita marah, ngomel, ya, tapi kita percaya ya bahwa setiap ketentuan Allah, ketetapan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, janji Allah itu pasti berlaku. Cuman ya mohon maaf ya, harus sabar. Pembuktian itu ya memang butuh proses. Ya, sama kayak sekarang kita, kenapa kita harus sholat, kenapa harus puasa, kenapa harus naik haji, kenapa harus bayar zakat. Sekilas memang ada yang kita paham, oh ini hikmahnya begini. Kadang-kadang ada yang belum terbuka hikmah itu. Sama dengan kayak kita dalam satu kasus juga, kenapa saya udah tes ya, CPNS, udah 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali kok nggak lulus gitu kan, gitu. Pengen marah gitu, padahal rasanya udah sempurna gitu. Bahkan udah dekat betul sama Allah, udah sholat, udah ngaji, udah bayar ini, udah sedekah segala macam, tapi enggak juga berhasil. Ya kan muncul juga tuh emosi segala macam kan, yang enggak baik-baik. Tapi karena dia beriman kepada Allah, dia meyakini bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik, ya. Ya, maka inilah yang mesti harus kita pahamkan pada diri kita. Maka sekali lagi, salah satu poin juga bagaimana seorang muslim, seorang mukmin itu selain dia memiliki sifat yang tadi ikhlas, sabar, mampu mengendalikan diri, maka upayakan ada program unggulan manusia itu adalah bermuhasabah, introspeksi, gitu kan. Ya silakan melakukan amal kebaikan entah di malam hari sebelum tidur, berintrospeksi diri. Kan ada itu kisahnya seorang sahabat yang sampai dijuluki oleh Rasulullah, si fulan ini adalah ahli surga. Ya padahal ya amalannya biasa-biasa saja. Sehingga ada seorang sahabat sampai ke rumahnya juga, ingin melihat, karena si fulan disebut oleh Rasulullah, dia ini adalah ahli surga. Masya Allah, luar biasa. Sehingga kata sahabat yang lain, kalau begitu saya ingin datang ke rumahnya, nginap di rumahnya 3 hari. Dia perhatikan apa amalan pemuda ini sehingga dapat predikat Masya Allah, ahli surga. Ya, apakah dia ahli sedekah, tahajud tiap malam, ngaji, ya, dan seterusnya? Enggak, biasa-biasa saja, normal. Orang sholat, ngaji ya biasa-biasa, enggak seperti sahabat yang ada yang hafal Al-Quran segala macam. Tapi Masya Allah, sampai hari terakhir, sehingga ya, beliau tidak bisa berkata apa-apa. Udah 3 hari nginap, dan dia berkata, sungguh wahai saudaraku, baginda Rasulullah mengatakan engkau adalah orang yang baik, yang disebutkan bahwa engkau adalah ahli surga. Apa rahasianya? Maka menangislah pemuda ini dan berkata, saya setiap malam belum tidur saya pastikan bagaimana saya merenungkan apa yang saya lakukan. Jika ada kesalahan yang saya perbuat, ini benang merah di sini. Jika ada kesalahan, maka kan begitu, maka saya akan perbaiki diri. Gitu. Saya akan introspeksi diri. Oh ini kayaknya dari pagi sampai sore saya pernah melakukan ini kepada si fulan, menyakiti si fulan. Maka saya pastikan saya harus minta maaf kepada si fulan. Paling tidak nggak sempat hari itu, maka berintrospeksi. Oh ini salah ini. Maka besok saya akan benahi itu. Minta maaf kepada si fulan, apalagi kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah, si fulan ini disebut sebagai ahli surga. Luar biasa, Masya Allah. Karena tadi kita sudah mendengarkan bagaimana supaya kita ikhlas dan sabar, ternyata memang sulit ya Ustadz. Kembali lagi habit, kalau kita tidak terapkan memang terasa sulit, tapi luar biasa ganjarannya dari Allah juga pastinya luar biasa, pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya, intinya begini, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tertinggi, pahala yang tertinggi terbaik, ya tidak akan mungkin dengan amalan yang biasa-biasa, pasti amalan yang luar biasa. Kenapa harus menunaikan ibadah haji? Gitu kan, harus secara nyata, ya harus bersungguh-sungguh. Umroh harus sungguh-sungguh. Kan ada juga beberapa hadis yang meriwayatkan siapa yang menunaikan ibadah sholat sunnah, ya antara dia habis sholat subuh, kemudian dia berdiam diri di masjid, sampai dia beriktikaf, sampai dia berzikir kepada Allah waktu syuruk, dia syuruk, kemudian dapat pahala senilai haji dan umroh. Kan kalau orang mentafsirkan dengan jalan yang berbeda, kalau begitu nggak usah haji, nggak usah umroh, saya cukup begitu. Nggak begitu.
Maka totalitas itu yang penting, ikhtiar kita. Nah, kita paham betul Ramadan ini juga sama. Sampai Allah menghadirkan kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Ya, maka kembali lagi tadi kata Ibnu Rajab, kalau nggak beruntung kita, waduh, celaka betul. Nah, ini sesuai juga dengan kisahnya ketika baginda Rasulullah juga memberikan suatu pemahaman kepada para sahabat. Ya, ketika Rasul pun berkata, amin, amin, amin 3 kali. Ya, sehingga kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata amin, kabulkan? Artinya mengaminkan doa sesuatu. Apa kata Rasul? Datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah sampai berkata, celaka Muhammad. Siapa yang celaka? Sampai didoakan oleh malaikat Jibril, celaka mereka yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dia tidak diampuni Allah. Kalau bahasa kita ya kelewatan gitu. Ya. Keterlaluan. Ya, puasanya saja bayangkan diampuni dosa-dosa, belum ngajinya gitu, belum kan. Tarawehnya, belum ya, tarawehnya, belum zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan artinya kan mensucikan jiwa. Mungkin ada pengaruh negatif dari Ramadan 1 2 3 4 5 sampai akhir, ada yang mengganggu amalan puasa kita. Masih ngomongin jorok tadi misalnya, masih agak marah-marah. Itu zakat fitrah tuh tujuannya untuk membersihkan. Sehingga Allah berharap hamba itu nanti pada saat Syawal, hari raya Idul Fitri, menang dia. Ya, sehingga lahir pribadi yang baik. Kan begitu, larinya ke situ. Dan itu belum selesai. Sampai dijanjikan dalam hadis, carilah keutamaan di akhir Ramadan, yaitu malam kebaikan Qadar. Artinya apalagi lagi untuk kebaikan hamba itu. Ya, makanya kalau nggak beruntung ya celaka betul gitu kan. Nah, orang-orang yang merugi ya Ustadz ya. Betul. Ya. Iya, kalau tadi berarti intinya semakin tinggi iman kita, semakin banyak juga ujian yang Allah berikan ya Ustadz ya. Ya. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai sejatinya keutamaan Ramadan, bagaimana itu Ustadz. Nanti ada hubungannya juga dengan emosi. Siapa tahu ada pemirsa di rumah yang belum tahu sebenarnya keutamaan dari bulan suci Ramadan itu apa. Jadi dia masih berpuasa dengan emosi juga Ustadz. Ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Mutiara Ramadan.